Live Studio. Live, love is for everyone. Ya, bertemu lagi dengan kami di sini di Live Studio tentunya. Kita akan melanjutkan nih perbincangan kita. Dari 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah yang hidup. Kemudian minggu lalunya kita belajar tentang kenapa sih kita perlu dan pentingnya untuk belajar tentang Allah yang hidup itu. Dan minggu ini kita makin dalam lagi, mau cari tahu bagaimana kita bisa mengenal dia secara benar, bagaimana kita bisa menuju Allah yang hidup itu, tentunya bersama Pastor Budi. Sebelum itu, mau ingatkan lagi nih buat teman-teman di rumah, apa sudah isi form yang ada di link di bawah? Kita baca loh setiap pesan-pesan teman-teman, doa-doa teman-teman. Kita mendoakan dengan penuh sukacita juga agar teman-teman merasakan dan menghidupi Tuhan yang hidup itu. Dan ingat, ini adalah inisiatif Tuhan untuk teman-teman semua di rumah. Nah, mau tahu kan berarti bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lebih dalam dan bagaimana kita sampai kepada hubungan yang intim dengan Dia. Oke, saat ini kita akan lebih dalam lagi tanya-tanya ke Pastor Budi. Gimana Pastor Budi? Teman-teman di rumah ini sudah pada semangat nih Pastor mau cari tahu gimana sih caranya. Gitu Pastor. Iya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa sangat penting bahwa kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Dia, kita dapat mempercayai Dia, kita bisa mengasihi dan mencintai Dia, juga kita bisa melayani Dia, kita bisa menyembah Dia, bahkan kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita belajar bahwa kita harus membangun satu kehidupan di mana kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mulai membangun hidup yang belajar untuk mengenal Dia. Nah, tentunya untuk belajar mengenal Dia dibutuhkan satu semangat ya, kerinduan yang paling dalam, yang kuat untuk hidup betul-betul mengenal Dia dengan baik, dengan benar. Dan bagaimana untuk membangun hidup yang bisa mengenal Tuhan, itu saya ingin bacakan lagi satu ayat pada malam hari ini dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Untuk memiliki kehidupan yang bisa mengenal Tuhan,
Tadi saya katakan yang paling penting itu kita harus memiliki keinginan yang kuat, kerinduan yang dalam, tekad yang kuat untuk rindu mengenal Dia. Nah, untuk mengenal Dia, yang pertama itu kita harus menerima Dia dulu. Kalau kita tidak menerima Dia, dalam arti kita tidak mempercayai Dia, kita akan sulit untuk mengenal Dia. Tetapi ketika kita mulai rindu untuk mengenal Dia, terus kita mulai percaya, kita mulai menerima Dia, itu modal awal untuk kita bisa mulai membangun satu kehidupan yang belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, bukan cuma sampai di situ, Rahel. Dibutuhkan juga komitmen untuk mulai membangun kehidupan yang belajar mengenal Dia. Yaitu apa? Yaitu belajar bersekutu dengan firman Tuhan, karena kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa untuk kita bisa mengenal Tuhan, informasi bahkan sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia itu adalah firman Tuhan. Dan itulah sebabnya dibutuhkan komitmen kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, tekun membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan membuka rahasia-rahasia tentang pribadi Allah, sifat, karakter, rencananya, rancangannya dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kita pasti bisa mulai belajar untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan ketika kita mulai punya kerinduan yang dalam untuk mengenal Dia, percayalah, Roh Kudus itu pasti akan menuntun kita, akan menolong kita, membantu kita untuk bisa mengenal Dia. Bahkan bukan hanya membantu, memberikan kita kekuatan, semangat yang baru, supaya kita tetap memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah yang hidup dan yang benar pada malam hari ini. Wah, luar biasa nih. Pasti semuanya udah gak sabar nih kan ya. Atau ada yang mau nanya-nanya langsung ya, di link di bawah nih bisa langsung nanya sama Pastor Budi. Apa sih caranya, tips-tipsnya untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, Pastor tadi ngomong tentang langkah awalnya adalah menerima Dia. Iya. Kalau cuma ngomong menerima, saya menerima Tuhan ya, saya menerima Dia, Yesus aja yang telah mati di atas kayu salib buat saya Kristen, saya ke gereja, saya menerima gitu. Dalam ya menerima, tapi menerima yang benar-benar menerima, atau ada nggak sih Pastor barometernya atau checklist buat kita nih? Apakah kita ini nggak hanya omdo, tahu istilahnya sekarang itu ngomong doang gitu, Pastor? Apa benar-benar kita ini menerima dalam hati sepenuh hati, aku cuma omongan doang gitu, Pastor? Iya, sebenarnya jelas sekali ya bahwa orang yang betul-betul dia mengenal Tuhan dengan baik dan benar, Dia adalah Allah yang hidup, Dia Tuhan, Dia ajaib, Dia perkasa, dahsyat dan luar biasa, tentang sifat-sifat Allah yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, barometernya seringkali saya katakan bahwa ukuran orang itu dia sudah mengenal Tuhan, walaupun itu belum secara sempurna. Yang pertama sederhana, dia mempercayai Tuhan. Jadi ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia tidak pernah takut dan khawatir, sebab dia percaya kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan ketika dia mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dia pasti percaya bahwa ketika dia menghadapi hal yang sulit, yang berat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Tuhan akan menyediakan kasih karunia, pertolongan, dan jalan keluar kepada dia. Nah itu. Nah, orang juga yang sudah mengenal Tuhan, barometernya, ukurannya, yaitu bukan hanya dia sudah mempercayai Tuhan, tetapi dia bisa bersyukur dalam kehidupannya, karena dia tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, terbaik dalam kehidupannya. Nah, orang yang juga sudah mengenal Tuhan dengan belajar mengenal Tuhan, dia pasti, saudara, dia tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah mundur dari Tuhan, dia tidak akan pernah mundur dalam pelayanan, sebab dia tahu Tuhan itu adalah pembela dia yang selalu melindungi dia, menjadi gunung batu dan kota benteng. Ketika dia mengalami hal-hal yang sulit, Tuhan pasti akan bela dia. Nah, itu mungkin yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Oke, berarti Pastor menerima Dia artinya kita percaya dia. Kepada dia. Berarti kalau misalnya kadang nih ya Pastor, aduh kenapa sih Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Berarti ini tanda-tanda ini ya Pastor ya. Aduh kenapa ya ini begini, kenapa ini terjadi? Berarti itu tanda-tanda kita curiga ya sama Tuhan ya Pastor ya. Iya. Bisa dibilang gitu ya? Bisa.
Oke, berarti kalau misalnya kita menerima dia, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah baik adanya. Iya, Tuhan, bahwa dia yang pegang kendali dalam kehidupan ini. yes, Gitu. itu dia guys. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus percaya segala sesuatu dalam tangan Tuhan ya Pastor Amen. ya. Iya. Nah Pastor, tadi kan ini temanya tentang bagaimana cara kita untuk mengenal dia dan bersekutu dengan dia secara lebih intim gitu Pastor. Tadi Pastor bilang menerima dia dan lewat firman Tuhan tadi ya Pastor ya. Tadi saya dengar nanti Roh Kudus akan membantu menolong kita. Nah, cara kita peka gitu Pastor, ketika kita membaca firman ada Roh Kudus nih yang bersama kita. Cara kita tahu dan bisa merasakan gitu dia sebagai Allah yang Iya. hidup dan hadir dalam hidup Iya. kita itu seperti apa Pastor? Iya, jadi ketika kita belajar mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan baik dan benar, itu kan lewat firman Tuhan kan, sumber yang luar biasa untuk kita bisa mengenal Allah, sifat, karakter, jalan-jalannya itu adalah firman Tuhan. Nah, tadi saya katakan kita perlu membangun kehidupan yang mulai bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, peranan Roh Kudus ketika membantu ketika kita belajar mengenal Dia, yaitu Dia akan menolong kita menerjemahkan, mengartikan ayat-ayat Alkitab yang mungkin kita tidak mengerti. Oke, mungkin kita baca Alkitab kita tidak mengerti, tapi akan ada waktu saat yang tepat dalam waktunya Tuhan. Roh Kudus itu akan menerjemahkan ayat itu sehingga ayat itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Itulah sebabnya kehidupan orang yang belajar firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus dia akan membantu kita untuk menerjemahkan, mengartikan ayat-ayat Alkitab mungkin yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa artinya, tetapi akan ada waktunya di saat yang tepat. Roh Kudus itu dia akan membantu kita, karena Roh Kudus itu kan penolong kan, dia akan menolong kita bisa mengerti, mengenal Dia secara baik dan benar pada malam hari ini. Oke deh Pastor, berarti nanti kalau misalnya kita baca firman nih, Iya. terus kita bingung, harus berdoa tanya gitu ya Pastor ya. Iya. Jangan ya udah bingung nggak tahu, tinggal tutup aja firmannya tidur gitu Iya. ya Pastor ya. Berarti harus minta sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya mengerti setiap firman yang Iya. saya baca. Makanya setiap kali kita membaca Alkitab, kita harus mulai dengan doa, meminta tuntunan, bimbingan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari pada waktu itu. Terus Pastor, untuk teman-teman di rumah yang mau dari nol nih membangun hubungan dengan Tuhan, ada tips-tips dari Pastor nggak? Iya, bagaimana untuk kita bisa membangun hubungan untuk mengenal Tuhan? Tentunya tadi saya katakan itu harus dimulai dari tekad kita ya, kerinduan yang kuat untuk ingin mengenal Dia lewat firman Tuhan. Dan ketika kita mulai belajar untuk mengenal Dia lewat firman Tuhan, itu bisa dimulai dengan kita belajar untuk tekun membaca Alkitab. Nah, cara kita membaca Alkitab bisa satu hari kita baca 5 pasal, kita lakukan itu secara tiap hari 5 pasal, tiap hari 5 pasal. Itu nanti itu akan selesai mungkin. Nah, bisa Anda baca Alkitab secara pribadi, bisa juga dengan kelompok, channel komunitas di mana ada orang-orang yang punya yang sama dengan Anda, yaitu untuk belajar Alkitab, membaca Alkitab. Carilah komunitas di mana ada kelompok-kelompok tumbuh bersama, kelompok-kelompok baca Alkitab, di mana mereka mengingatkan kita ketika kita mulai malas membaca Alkitab. Nah, komunitas ini akan mengingatkan kita, membantu kita, mendorong kita untuk terus melanjutkan pembacaan Alkitab yang kita lakukan bersama dengan kelompok-kelompok yang ada. Nah, itu akan membantu kita. Nah, ketika kita mulai tekun untuk terus membaca Alkitab, bersekutu baik secara pribadi maupun dengan kelompok-kelompok komunitas yang ada, nah, Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita bisa mengerti, memahami ayat-ayat Alkitab atau kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab yang mungkin awalnya kita tidak mengerti. Pasti Tuhan akan bukakan rahasia itu. Karena saya katakan ada Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita ketika kita punya kerinduan yang kuat untuk belajar mengenal Dia. Kan ada ayat berkata, carilah aku maka engkau akan menemukan aku, kan? Itu ada ayat berkata ketika kita mau mengenal Tuhan,
Tuhan itu pasti akan membantu kita, karena dia rindu juga setiap pribadi, teman-teman yang ada di rumah, dia rindu supaya dia bisa dikenali oleh setiap pribadi-pribadi, apalagi anak-anak Tuhan yang ada. Gitu. Wah, terima kasih banyak nih Pastor untuk tips-tipsnya. Pasti sudah mau terapin ya. Jangan lupa loh, harus baca Alkitab 5 pasal setiap hari. Jangan jangan ditunda-tunda, bahkan jangan ini ya Pastor, hilang pergi. Tuhan nungguin loh ya Pastor ya, Tuhan sedang tunda. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai belajar tentang Allah yang hidup dari 3 minggu lalu, kemudian tentang pentingnya mengenal Allah dan bagaimana untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Semoga semua ini dapat menjadi berkat dan memotivasi teman-teman di rumah untuk terus mencari Allah dan mengenal Allah yang hidup.
dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bapa di surga, ini menjadi ungkapan kerinduan yang paling dalam dari hati kami, bahwa kami ingin menyembah Engkau ya Bapa, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau adalah Allah yang adalah roh, dan Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kami yang ada pada malam hari ini, kami adalah orang-orang yang diketemukan oleh Tuhan, adalah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus tolong kami dan tuntun kehidupan kami, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu menyembah Tuhan. Dalam situasi, dalam keadaan apapun, dalam pergumulan hidup, kami tetap menyembah Engkau, sebab Engkau Tuhan kami, Allah kami yang layak terima pujian. Berkati umat-umat Tuhan yang telah mengikuti program ini Tuhan, kiranya berkat kasih karunia Tuhan, berkat anugerah kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Mereka diberkati dalam kehidupan mereka, dan ketika mereka diberkati, mereka bisa memberkati, menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Ya, puji Tuhan, saudara, kita telah diberkati Tuhan lewat program Live Studio pada malam hari ini. Kita sudah belajar tentang mengenal Tuhan 3 minggu yang lalu, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan 2 minggu lalu kita belajar tentang pentingnya kita mengenal Allah. Dan minggu ini kita belajar, saudara, tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang belajar untuk mengenal Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan dalam beberapa waktu yang lalu, hidupku takkan sama lagi. Saya percaya selama 3 minggu Anda mengikuti program ini, Anda diberkati oleh Tuhan. Saya percaya terjadi satu perubahan dalam hidup Anda. Dari orang yang belum mengenal Tuhan, Anda bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dari orang yang acuh tak acuh, bahkan pasif, tidak punya keinginan untuk mengenal Tuhan, Anda mulai memiliki kerinduan yang dalam, tekad yang kuat, semangat yang membara malam hari ini untuk Anda belajar mengenal Tuhan. Saya percaya hidup Anda tidak akan sama lagi. Anda dengar firman Tuhan selama 3 minggu ini, ada satu kerinduan yang dalam yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Anda lebih bersemangat untuk mengenal Dia. Ketika Anda mengenal Dia, Anda akan bisa mengasihi Dia, Anda bisa mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, Anda bisa melayani Dia, bahkan Anda memberikan penyembahan kepada Dia. Saya percaya malam hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini saya memberikan kepada Anda, jadilah saudara dan saya adalah pemburu-pemburu Tuhan, orang yang mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, mengejar hati Tuhan, bahkan mengejar kerinduan yang paling dalam untuk mengenal Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda dan saya. Anda tetap semangat, tetap kuat, tetap menaruh hidup Anda kepada Tuhan. Anda belajar mengenal Tuhan mulai malam hari ini. Saya percaya Anda diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.